Tadi Pak Jenderal Mahfud sudah menyampaikan bahwa Tual itu posisinya nun jauh di sana. Saya juga mencoba berpikir dalam kondisi jauh ini apakah di sana itu dimanfaatkan. Karena posisi yang jauh bisa menimbulkan raja-raja kecil, terutama di APH. Saya khawatir kejadian ini sudah sering terjadi di Tual, dan ini bisa berulang kali, dan ini bisa aja menjadi sebuah alat untuk mengalihkan perhatian. Nah, kita harus mencermati hal itu. Saya ingin mencoba interaktif, izin interaktif pimpinan kepada kuasa hukumnya. Silakan. Makasih pimpinan. Saya ingin bertanya, apakah ada saksi yang lain? Karena data yang kami terima ini baru 4 tadi yang dikirim. Ada? Baik, saya jawab Pak ya. Pertama mungkin tadi ada yang kelewat Pak, dari keterangan Pak Muhammad Isa ini. Jadi kejadian ini kan 24 dini hari Agustus Pak. Ditikam, meninggal di hari yang sama. Tanggal 26 Agustus Pak, malam, kalau nggak salah malam hari, si Dandi Renwarin ini mendatangi Pak Muhammad Isa ini. Kamu belum puas, kamu belum tobat lagi. Jadi juga diancam pada saat malam itu Pak. Jadi bukti petunjuknya sebenarnya sudah banyak Pak. Itu salah satu yang menjadi catatan kami. Saksi lain ada, cuman kan begini Pak, kondisi di sana itu kan satu hubungan kekeluargaan, kekerabatan itu kan sangat kental. Memang pelaku ini juga punya saudara yang banyak di sana. Mungkin ada ketakutan, ya, ketakutan bagi para pihak yang mau memberikan keterangan. Contohnya tadi Kumar tadi itu dia mau menjadi saksi tapi dilarang ketika itu. Nah itu kesulitan-kesulitan yang kita alami di sana Pak. Nah itu yang menjadi catatan petunjuk terhadap Dandi Renwarin tadi Pak. Itu mungkin yang saya bisa tanggapi. Mungkin sekaligus Pak saya bisa sampaikan juga Pak Mahfud tadi, kenapa yang 2 tersangka lagi itu tidak dilimpahkan berkasnya. Kita satu informasi tertutup Pak, kita nggak tahu apa-apa, tidak ada tembusan ke kita selaku kuasa hukum ataupun keluarga korban. Yang tidak dilimpahkan itu peranannya bukan ikut membunuh Pak, garis bawah saya. Jadi ketika tersangka Wahyu ini kabur, 3 orang ini yang melarikan dia ke tempat lain. Jadi dia didakwa untuk itu, bukan melakukan pembunuhan Pak. Dia melarikan tersangka. Jadi konteksnya berbeda, dia tidak melakukan penikaman, itu tidak ikut serta di situ, tapi hanya membantu melarikan tersangka. Iya. Itu Pak. Terus saya ingin menanyakan yang kedua, kan dalam hal ini pasti ada barang bukti berupa video, ya kan? Apakah ada tim ahli yang sudah meneliti, dan ahli ini seperti apa? Karena biasanya kita selalu hanya dokter visum aja, pada sebatas itu. Kalau kita punya bukti video, itu bisa kita hadirkan tim ahli untuk lebih meneliti. Silakan. Izin, terima kasih Pak. Terkait video, bukti video sebenarnya kami sudah menyerahkan ke Polres waktu itu mengenai video peristiwa ini yang menguatkan dugaan kita bahwa pelaku lebih dari 1 orang dan harusnya tidak terdakwa tunggal seperti saat ini. Tapi kemudian bukti-bukti itu juga tidak menjadi pertimbangan Polres untuk dalam kelanjutan perkara ini. Demikian, terima kasih. Pernah nggak melakukan gelar perkara bersama tim kuasa hukum? Tidak pernah. Nggak pernah Pak. Kita kan jujur kita sampaikan di sini, kita kan baru menangani ini bulan Oktober awal Pak. Sementara kan perkara ini dari 24 Agustus. Yang menjadi catatan kita juga Pak, ketika peristiwa pembunuhan itu terjadi, TKP itu tidak di polis lain Pak. Tidak ada polis lain. Jadi setelah kita melaporkan minta atensi ke Polda Maluku, barulah tim Polda Maluku datang untuk olah TKP Pak. Jadi yang olah TKP itu dari tim Polda Maluku, bukan Polres Pak. Dan rekonstruksi perkara ini juga tidak dilakukan di TKP, tapi di Polres Pak.
Inilah kejanggalan-kejanggalan yang kita laporkan juga. Oke, baik. Berarti begini, penyidik di Polres itu tentunya berdasarkan penilaian tim kuasa hukum kan kurang mempunyai bobot untuk melakukan penyidikan. Apakah tim kuasa hukum pernah mengadukan ke Wasidik Polda? Ya ini sudah kita sampaikan ke Polda, Pak. Sudah. Kita udah diskusi juga dengan Dirkrim ketika itu. Nah kesulitannya memang beberapa akses itu yang nggak bisa didapat, Pak, itu loh. Kita keinginannya sejak awal sebetulnya perkara ini berjalan, kita pengen ini ditarik ke Polda, tapi Dirkrim menyampaikan karena ini sudah berjalan, ya sudah biar di bawah saja kami asistensi. Ketika itu itulah jawabannya, Pak. Tapi ya hasilnya ya seperti hari ini gitu, Pak. Oke, baik pimpinan, saya menawarkan beberapa keinginan. Pertama, meminta proses pemberkasan ini dilakukan di Polda Maluku Utara. Itu satu, Maluku, sorry. Yang kedua, ketidakprofesionalan atas nama penyidik minta proses pemeriksaan pelanggaran kode etik seperti yang juga disampaikan Ibu Mercy. Yang ketiga, Polda dalam pemeriksaan lanjutan minta melibatkan kuasa hukum korban. Jadi kuasa hukum korban juga harus hadir. Dan dalam hal kelengkapan bukti-bukti yang tidak maksimal di persidangan yang sudah berlangsung. Jadi sampean harus melengkapkan bukti-bukti yang lebih kuat dan lengkap. Jadi saya meminta ke depannya dalam persidangan yang akan datang, pimpinan Polda Maluku juga dihadirkan, Kejaksaan juga dihadirkan, Polres pun juga dihadirkan. Karena ini menyangkut nyawa anak muda, generasi bangsa, dan ketidakadilan ini harus kita ungkap. Terima kasih pimpinan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.